Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 berkesempatan untuk menjelaskan terkait bab proses pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah. Yang mana kelompok kami beranggotakan satu Abdul Maki, kemudian anggota yang kedua ada Danis Kurnia Maharani, dan anggota yang ketiga ada Roslina Zakia Raihan, berikut ada Uswatun Hasanah, dan yang terakhir ada Novalina Zalianti Silalahi. Nah, pada bab kali ini ada beberapa pokok pembahasan. Yang pertama ada siklus pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah, kemudian ada pelaksanaan dan penatausahaan kas umum daerah, dan poin yang ketiga ada pengesahan DPA SKPD, dan poin yang keempat ada pengesahan anggaran kas pemerintah daerah atau yang kita singkat dengan AKPD, dan juga poin yang kelima ada pengesahan surat penyediaan dana atau kita singkat dengan SPD, dan juga poin yang keenam ada pelaksanaan dan penatausahaan pendapatan daerah, dan juga poin yang ketujuh ada kebijakan pencatatan dan pembukuan penerimaan daerah, dan poin yang kedelapan itu ada penyiapan laporan pertanggungjawaban bendahara penerimaan SKPD, dan juga poin yang kesembilan ada kebijakan mekanisme pembayaran, dan poin yang kesepuluh ada kebijakan penerbitan SPD, berikut poin yang ke-11 ada kebijakan penerbitan SPM, dan poin yang ke-12 itu ada kebijakan penerbitan SP2D, dan poin yang ke-13 itu ada kebijakan pencatatan dan pembukuan, dan juga poin yang terakhir ada laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran. Nah, terkait siklus pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah itu ada beberapa step. Yang pertama, setelah APBD itu disahkan, maka berdasarkan APBD akan dibuatkan DPA atau dokumen pelaksanaan anggaran, dan juga AKPD yaitu anggaran kas pemerintah daerah. Dan juga setelah AKPD atau anggaran kas pemerintah daerah itu dibentuk, akan kemudian dibuatkan SPD atau surat penyediaan dana berdasarkan AKPD atau anggaran kas pemerintah daerah. Dan juga poin yang kelima itu terkait surat permintaan pembayaran yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran, yang mana kemudian akan dilanjutkan oleh dibuatkan surat perintah membayar, dan yang sambil lalu akan dibuatkan SP2D yaitu surat perintah pencairan dana. Dan step yang ke-8 itu ada pembukuan, dan step yang terakhir itu ada LPJ atau laporan pertanggungjawaban. Oke, pada poin yang kedua ada pelaksanaan dan penatausahaan kas umum daerah. Nah, di dalam pembukuan RKUD, kepala daerah itu menunjuk bank umum sebagai penempatan kas daerah, yang mana selain itu juga membuka beberapa rekening, yaitu yang pertama ada rekening operasional BUD, dan juga ada rekening operasional SKPD. Nah, terkait rekening operasional BUD itu ada penerimaan dan juga pengeluaran, yang mana rekening operasional BUD itu dipakai ketika menerima setoran langsung penerimaan daerah yang tidak melalui bendahara penerimaan dan sebagai rekening bersaldo nihil. Dan juga terkait pengeluaran, rekening operasional BUD itu membiayai kegiatan rencana pengeluaran yang dibayarkan langsung kepada pihak ketiga. Dan juga yang rekening operasional SKPD itu juga sama, ada penerimaan dan pengeluaran, yang mana ketika bagian penerimaan rekening operasional SKPD itu menampung penerimaan daerah yang menjadi kewenangan SKPD yang bersangkutan. Dan juga rekening operasional SKPD itu dipakai ketika dilakukan untuk mengelola uang yang akan digunakan sebagai belanja SKPD. Kemudian poin ketiga ada penempatan uang daerah, yang mana investasi jangka pendek rendah risiko yang bersifat on call atau liquid atas kas yang menganggur dengan tempo lebih dari 12 bulan. Misalnya deposito, obligasi, SBI, dan juga SUN atau SUN. Kemudian investasi jangka pendek Pemda itu harus disetor ke RKUD per 31 Desember. Nah, semua rekening di atas memiliki beberapa ketentuan, yakni terkait rekening operasional BUD dan juga rekening operasional SKPD itu harus ditempatkan di bank yang sama sesuai dengan RKUD. Kemudian terkait poin yang ketiga ada pengesahan DPA SKPD. Nah, berikut ketentuan pelaksanaan dan juga pengesahan DPA SKPD.
Untuk pemberitahuan penyusunan rancangan DPA SKPD kepada Kepala SKPD itu dilakukan atau disahkan oleh PPKD. Kemudian dilanjut dengan penyusunan rancangan DPA SKPD kepada Kepala PPKD yang dilakukan oleh Kepala SKPD. Nah, kemudian penyampaian rancangan DPA SKPD kepada TAPD untuk diverifikasi itu yang mengesahkan adalah PPKD, dan dalam melakukan verifikasi rancangan DPA SKPD secara bersama dengan SKPD yang mengesahkan itu ada TAPD dan KA SKPD, dan persetujuan rancangan DPA SKPD setelah dilakukan verifikasi itu yang mengesahkan adalah Sekda. Dan poin yang ke-6 itu pengesahan DPA SKPD dan penyerahan kepada masing-masing PA dan APIP itu disahkan oleh PPKD. Kemudian poin yang keempat itu ada pengesahan AKPD atau anggaran kas pemerintah daerah. Nah, Kepala SKPD itu menyusun RAK berdasarkan jadwal dalam DPA SKPD. Kemudian ketentuan yang kedua itu ada Kepala SKPD menyampaikan RAK SKPD kepada kuasa paling lambat 3 hari setelah pengesahan. Dan ketentuan yang ketiga itu kuasa BUD memverifikasi RAK dan paling lambat 2 hari setelah RAK itu diterima. Dan juga poin yang keempat ketentuannya ada kuasa BUD itu menyusun AKPD berdasarkan hasil verifikasi RAK dan menyampaikan kepada PPKD selaku BUD. Dan poin ketentuan yang kelima ada PPKD selaku BUD mengesahkan AKPD paling lambat 1 hari setelah dokumen diterima. Baik, untuk slide selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh teman saya. Yang kelima yaitu pengesahan SPD atau Surat Penyediaan Dana. Ketentuan pelaksanaan. SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana sebagai dasar penerbitan surat permintaan pembayaran atau SPP atas dilaksanakannya APBD sesuai dengan pasal 1 angka 36 nomor 12 tahun 2019. Dasar pertimbangan. Dalam rangka manajemen kas, PPKD menerbitkan SPD dengan pertimbangan yang pertama, anggaran kas daerah Pemda, yang kedua, ketersediaan dana di rekening Kasda, dan yang terakhir, penjadwalan pembayaran yang tercantum dalam DPA SKPD. Yang keenam yaitu pelaksanaan dan penatausahaan pendapatan daerah. Ketentuan pelaksanaan. Tahap pertama yaitu tahap penetapan dan penagihan pendapatan daerah. Yang kedua, tahap penerimaan pendapatan daerah. Yang ketiga, tahap penyetoran pendapatan daerah. Yang keempat, pembukuan pendapatan daerah, dan selanjutnya yaitu LPJ bendahara penerimaan atas pendapatan daerah. Yang ketujuh, kebijakan pencatatan dan pembukuan penerimaan kas. Dalam penatausahaan keuangan daerah, bendahara wajib melakukan pencatatan dan pembukuan pada BKU dan buku pembantu. Buku bendahara. Buku bendahara terdiri dari laporan penerimaan dan penyetoran, register STS, buku kas umum, buku kas tunai, dan buku bank. Sedangkan dokumen pencatatan terdiri dari tanda bukti penerimaan, surat tanda setoran, nota kredit bank, dan bukti transaksi yang sah yang dipersamakan dengan yang di atas. Yang kedelapan yaitu penyiapan LPJ bendahara penerimaan SKPD. Ketentuan yang diatur oleh Peraturan Menteri terkait hal ini yaitu, yang pertama, bendahara penerimaan pada SKPD wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada PA melalui PPK SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Yang kedua, bendahara penerimaan pada SKPD wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada PPKD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Baik, yang selanjutnya adalah kebijakan mekanisme pembayaran. Nah, kebijakan mekanisme pembayaran dalam STPS PMSP2D dibagi menjadi beberapa. Yang pertama ada uang persediaan atau UP, di mana besaran UP itu telah ditentukan berdasarkan keputusan KDH. Dan yang perlu kita ketahui bahwa besaran UP itu merupakan besaran belanja yang direncanakan, tidak menggunakan mekanisme TU dan juga LS. Selain itu, besaran UP dapat dihitung berdasarkan proporsi tertentu dari keseluruhan anggaran belanja yang ditetapkan pada DPA SKPD.
Nah, yang kedua ada ganti uang persediaan atau GU. GU diajukan untuk mengisi kembali UP. Besaran GU sendiri disesuaikan dengan presentasi batasan minimal realisasi penggunaan UP yang ditetapkan oleh daerah. Yang selanjutnya adalah uang tambahan persediaan atau TU, di mana TU diajukan untuk mendanai subkegiatan yang mendesak. Yang perlu diketahui bahwa batasan jumlah pengajuan TU harus dengan persetujuan PPKD. Nah, pertanggungjawaban penggunaan TU dan penyetoran sisa TU maksimal 1 bulan sejak tanggal SP2D terbit, kecuali yang pertama, kegiatan yang pelaksanaan melebihi 1 bulan. Yang kedua, kegiatan mengalami perubahan jadwal di luar kendali PA atau KPA. Nah, mekanisme yang terakhir ialah langsung atau LA, di mana LA diajukan untuk pembayaran langsung kepada pihak ketiga yang meliputi pertama, gaji dan tunjangan, yang kedua ada pengadaan barang dan jasa, yang ketiga ada pihak ketiga lain yang dimana sesuai dengan undang-undang. Berikutnya yaitu kebijakan penerbitan SPP. Yang pertama kebijakannya itu uang persediaan atau SPP UP, di mana disiapkan dan diajukan oleh BP kepada PA melalui PKK SKPD yang dilakukan sekali dalam setahun dan juga diajukan setiap awal tahun, yang melampirkan beberapa hal meliputi yang pertama ada SKKHD mengenai besaran UP, yang kedua adalah draft surat pernyataan tanggung jawab mutlak PA, yang kedua ada ganti uang persediaan atau SPPGU. Nah, SPPGU itu disiapkan dan diajukan oleh BP kepada PA melalui PPK SKPD berdasarkan LPJ penggunaan UP yang sudah disahkan oleh PA. Nah, lampiran SPPGU itu meliputi yang pertama, ada ringkasan SPPGU, yang kedua adalah draft surat pernyataan tanggung jawab mutlak PA, yang ketiga ada rincian belanja yang diajukan penggantiannya sampai dengan rincian subjek belanja, dan yang keempat LPJ penggunaan UP yang telah disahkan oleh PA. Yang selanjutnya ada tambahan uang persediaan atau SPPTU. SPPTU disiapkan dan diajukan oleh BP atau BPP kepada PA KPA melalui PPK SKPD atau PPK Unit SKPD yang berdasarkan rincian belanja yang disampaikan oleh PPTK yang telah mendapatkan persetujuan PPKD. Nah, lampiran SPPTU itu biasanya meliputi yang pertama, ada ringkasan SPPTU, yang kedua ada draft surat pernyataan tanggung jawab mutlak PA atau KPA, yang ketiga ada rincian belanja yang diajukan pembayarannya itu melalui TU sampai subrincian subjek belanja. Yang selanjutnya itu ada langsung atau SPPLS. Nah, SPPLS ini disiapkan dan diajukan oleh BPP kepada PA-KPA melalui PPK SKPD atau PPK Unit SKPD yang melampirkan hal-hal berikut. Yang pertama, ada ringkasan SPPLS. Yang kedua, ada draft surat pernyataan tanggung jawab mutlak PA dan juga KPA. Dan yang ketiga, itu rincian belanja yang diajukan pembayaran melalui TU sampai subrincian objek belanja. Baik, selanjutnya yaitu terkait kebijakan penerbitan SPM. Yang pertama, uang persediaan atau SPM UP. Berdasarkan SPP UP yang disampaikan oleh BP atau PPK SKPD itu melakukan verifikasi dan menyiapkan draft SPM UP untuk ditandatangani oleh PA. Sedangkan PA itu menandatangani atau menerbitkan SPPM UP ini paling lambat 2 hari sejak SPP UP yang sebelumnya itu diterima. SPM UP ini disampaikan kepada BUD selaku PPKD untuk menerbitkan SP2D dengan melampirkan yang pertama surat pernyataan tanggung jawab mutlak oleh PA, yang kedua surat pernyataan verifikasi PPK SKPD. Yang kedua itu ganti uang persediaan atau SPPGU. Berdasarkan SPPGU yang disampaikan sebelumnya oleh PPK SKPD itu melakukan verifikasi dan menyiapkan draft SPM GU untuk ditandatangani oleh PA, sama halnya dengan SPM UP. PA ini menandatangani atau menerbitkan SPM UP SPM GU ini paling lambat 2 hari sejak SPP GU ini diterima sebelumnya. Untuk SPPGU ini disampaikan kepada BUD sama halnya seperti SPM UP. Ini disampaikan untuk menerbitkan SP2D dengan melampirkan
Yang pertama surat pernyataan tanggung jawab mutlak PA, yang kedua surat pernyataan verifikasi PPK SKPD sama dengan UP. Yang ketiga itu tambah uang atau TU. Berdasarkan SPPTU yang disampaikan BP atau PPK SKPD melakukan verifikasi dan menyiapkan draft SPMTU ini untuk ditandatangani oleh PA atau KPA. PA atau KPA ini menandatangani atau menerbitkan SPMTU ini paling lambat 2 hari sejak SPPTU diterima. SPMTU ini disampaikan kepada BUD selaku BPKD untuk menerbitkan SP2D dengan melampirkan yang pertama surat tanggung jawab mutlak PA, yang kedua surat pernyataan verifikasi PPK SKPD. Sama untuk TU, GU, dan UP itu sebenarnya alurnya sama. Yang selanjutnya yaitu langsung atau SPMLS, di mana berdasarkan SPPLS yang disampaikan sebelumnya oleh PPK SKPD ini melakukan verifikasi dan menyiapkan draft SPMLS untuk ditandatangani oleh PA atau KPA. PA atau KPA ini sama menandatangani atau menerbitkan SPMLS ini paling lambat 2 hari sejak SPPLS sebelumnya itu diterima. Seperti itu, sama. Jadi alurnya itu sama antara SPMTU, UP, GU sama SPMLS itu sama sebenarnya. Paling lambat 2 hari. SPMLS ini disampaikan kepada kuasa BOD selaku bendahara umum daerah untuk menerbitkan SP2D dengan melampirkan yang pertama sama surat pernyataan tanggung jawab oleh PA, yang kedua surat pernyataan verifikasi PPK SKPD. Selanjutnya yaitu terkait penerbitan SP2D, kebijakan-kebijakan yang mengatur terkait penerbitan SP2D. Dalam penerbitan SKPD ada kebijakan yang pertama kuasa BUD, kuasa badan bendahara umum daerah ini berkewajiban yang pertama meneliti kelengkapan SPMUP, GU, TU atau LS. Jadi diteliti kelengkapan sebenarnya apakah dokumen-dokumennya yang diperlukan itu lengkap atau tidak. Yang kedua itu menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBD. Jadi diuji dulu, dihitung dulu apakah APBD ini sesuai atau tidak. Jika misalkan ditolak, maka dikembalikan lagi. Seperti itu SPM-nya ini. Yang ketiga menguji ketersediaan dana kegiatan. Jadi ya dicek dulu ketersediaan dananya apakah mencukupi atau tidak. Seperti itu. Yang keempat itu memerintahkan pencairan dana. Jadi untuk penerbitan SP2D ini SP2D untuk penerbitan atau untuk pencairan dana bukti. Surat perintah untuk pencairan dana seperti itu. Goals 2 yaitu kuasa BUD ini menerbitkan SP2D dalam bentuk UP, GU, TU atau LS ini berdasarkan SPM UP, GU, TU, LS yang disampaikan sebelumnya oleh PA atau KPA, yang disertai dengan informasi mengenai jenis-jenis kas transitoris. Seperti apa? Seperti potongan-potongan atas belanja terkait. Seperti itu. Selanjutnya, syarat wajib. Ada beberapa syarat yang harus yang wajib dalam penerbitan SP2D ini. Yang pertama, penerbitan SP2D baik UP, GU, TU atau LS ini itu dilakukan paling lama itu 2 hari sejak SPM, GU, TU, UP atau LS ini diterima. Jadi penerbitannya itu 2 hari paling lama. Jadi misalkan hari ini menerima SPM, jadi bisa hari ini, bisa besoknya itu diterbitkan SP2D. Intinya paling lama 2 hari, tidak boleh lebih dari 2 hari seperti itu. Yang kedua, SP2D baik UP, GU, TU atau LS ini tidak diterbitkan apabila tidak dilengkapi SPTJM oleh PA atau KPA atau surat pernyataan
verifikasi PPK atau unit SKPD dan pengeluaran melampaui pagu. Jadi singkatnya gini, jadi SP2D ini tidak diterbitkan apabila dokumen yang dibutuhkan itu tidak lengkap seperti itu. Jadi tidak akan diterbitkan SP2D. Yang ketiga, kuasa BOD atau selaku PPKD ini mengembalikan SP2D ini baik berbentuk UP, GU, TU atau LS ini yang tidak diterbitkan paling lambat 1 hari setelah diterima SPM. Jadi dikembalikan lagi SP2D-nya ini jika SPM-nya itu ditolak atau tidak diterima. Baik, di sini saya Novalina Zaliantis Lalai dengan NIM akhir 126. Saya akan menjelaskan materi mengenai kebijakan pencatatan dan pembukuan. Dalam penatausahaan keuangan daerah, bendahara wajib melakukan pencatatan dan pembukuan pada buku kas umum dan buku pembantu. Pertama ada buku bendahara. Dalam buku bendahara ada buku kas umum, buku kas pembantu bank, buku pembantu kas tunai, buku pembantu pajak, buku pembantu panjar, dan yang terakhir buku pembantu per subrincian objek bekerja. Kemudian sumber data pencarian, yaitu ada bukti transaksi, SPP, UPGU, TULS, SPM, UP, GU, TULS, SP2D, dan dokumen pendukung lainnya. Kemudian laporan pertanggungjawaban. LPJ bendahara meliputi yang pertama LPJ UP, yang kedua LPJ TU, yang ketiga LPJ administratif, dan yang terakhir LPJ fungsional.